一刻终于到来了，兵乱了，你就不知道让我？想学吗？我只演示一遍，这是能领悟多少，看你自己了。你的审考题目需要自己参悟。如果被那位知道，他现在可顾不到我这儿。这一切是幻觉还是真实？ Sosok dewa emosi Rong Nianbing akhirnya muncul. Kedatangan Rong Nianbing seolah membuka jalan bagi Huo Yuhao menuju keilahian. Namun tanpa disadari siapapun, semua ini sebenarnya berada di dalam rencana besar Tang San. Di balik peristiwa ini tersembunyi rahasia besar dari alam dewa. Di alam dewa, Rong Nianbing telah lama memperhatikan Huo Yuhao. Ia menemukan bahwa pemuda dari benua Doluo itu memiliki bakat yang sangat luar biasa. Bahkan bisa disebut sebagai jenius yang jarang muncul dalam ribuan tahun. Setelah berkali-kali mengamati, Rong Nianbing akhirnya membuat keputusan penting. Ia ingin menyerahkan warisan posisi dewa emosi kepada Huo Yuhao. Suatu hari ketika Huo Yuhao sedang berkultivasi dengan tenang, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tanpa peringatan, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba menarik jiwanya keluar dari tubuh dan membawanya langsung menuju alam dewa. Bahkan di Tian, Raja Naga Hitam yang menjaga hutan besar Bintang Dao, sama sekali tidak mampu menghentikan peristiwa itu. Di hadapan dewa sejati, kekuatan di Tian tetaplah terbatas. Ia hanya bisa menyaksikan jiwa Huo Yuhao ditarik pergi tanpa mampu berbuat apa-apa. Padahal sebenarnya, Huo Yuhao adalah calon penerus yang telah dipersiapkan oleh Tang San. Namun Rong Nianbing tiba-tiba muncul dan mengambil langkah lebih dulu. Memanfaatkan saat Tang San sedang menjalani pengasingan kultivasi, ia memilih Huo Yuhao sebagai penerusnya. Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa semua ini sebenarnya juga bagian dari rencana Tang San. Ketika jiwa Huo Yuhao memasuki alam dewa, ia mendapati dirinya berdiri di sebuah lembah pegunungan. Sekilas lembah itu tampak sangat biasa. Namun ketika diperhatikan lebih teliti, setiap sudutnya terasa aneh dan tidak biasa. Seluruh lembah dipenuhi berbagai jenis bunga yang sedang bermekaran. Warna-warnanya begitu indah hingga membuat siapapun sulit mengalihkan pandangan. Huo Yuhao mengikuti sebuah jalan setapak berbatu kecil yang membentang menuju bagian dalam lembah. Ia berjalan cukup lama, kira-kira selama 1/4 jam. Tiba-tiba pemandangan di depannya terbuka lebar. Di tengah ruang terbuka itu berdiri sebuah gazebo sederhana. Di dalam gazebo tersebut ada 2 orang yang sedang duduk. Di sisi kiri duduk seorang pria muda yang tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Rambut panjangnya berwarna emas terurai hingga ke bahu. Wajahnya sangat tampan dan dari tubuhnya terpancar aura santai, namun sangat harmonis, seolah ia adalah bagian dari alam itu sendiri. Di hadapannya duduk seorang lelaki tua berambut putih. Ia tampak tenang dan sedang bermain catur bersama pria muda itu. Huo Yuhao sama sekali tidak memahami permainan catur. Namun ia yakin satu hal, pasti salah satu dari 2 orang inilah yang telah menarik jiwanya ke tempat yang tampak seperti negeri abadi ini. Meskipun ia tidak tahu di mana dirinya berada, Huo Yuhao tetap menenangkan diri. Karena sudah datang sejauh ini, ia memutuskan untuk melihat apa yang akan terjadi. Ia berjalan pelan mendekati papan catur, lalu berdiri di samping mereka tanpa berkata apapun, hanya mengamati dengan tenang. Tiba-tiba pria muda itu berdiri. Ia meregangkan tubuhnya dengan santai, lalu berjalan menuju sisi lain gazebo. Sambil berjalan, ia melambaikan tangan kepada Huo Yuhao, memberi isyarat agar pemuda itu ikut mengikutinya. Saat itulah Huo Yuhao tersadar bahwa suara pria ini adalah suara yang sebelumnya menarik jiwanya keluar dari tubuh. Huo Yuhao segera mengikuti pria itu menuruni gazebo. Tak jauh dari sana, ia melihat sebuah halaman kecil. Di halaman itu, beberapa anak kecil sedang bermain dengan riang. Seorang wanita cantik bertubuh tinggi, mengenakan gaun merah, tampak mengawasi mereka dengan lembut. Di sampingnya ada seorang wanita lain dengan gaun biru yang duduk santai sambil menikmati makanan. Kedua wanita itu memandang anak-anak dengan senyum penuh kebahagiaan. Melihat pemandangan hangat itu, hati Huo Yuhao tiba-tiba dipenuhi rasa iri dan harapan. Dalam hatinya ia berpikir, kapan dirinya bisa hidup seperti itu bersama Tang Wutong, membangun keluarga,
memiliki beberapa anak, dan menjalani kehidupan damai di tempat seperti ini. Pria muda itu seolah dapat membaca pikirannya. Ia tersenyum ringan dan berkata bahwa kehidupan seperti itu, jika dijalani terlalu lama, juga bisa terasa sepi. Ia mengatakan bahwa dirinya memiliki banyak istri, namun mereka jarang berada di rumah. Sekarang hanya 2 orang yang masih mau tinggal di sini. Yang lainnya semuanya pergi bermain entah kemana dan tidak tahu kapan akan kembali. Huo Yuhao sedikit terkejut mendengar hal itu. Ia berkata dengan jujur bahwa 1 istri saja sebenarnya sudah cukup. Jika terlalu banyak, maka cinta justru akan terbagi. Pria muda itu tersenyum pahit dan mengatakan bahwa Huo Yuhao memang benar, namun terkadang hidup tidak selalu bisa dipilih sesuka hati. Mereka kemudian berjalan memasuki sebuah ruangan di halaman itu. Ternyata, itu adalah sebuah dapur yang sangat besar. Pria muda itu menyuruh Huo Yuhao berdiri di samping dan memperhatikan dengan baik. Seberapa banyak yang bisa dipahami tergantung pada dirinya sendiri. Setelah mengatakan itu, ia berjalan menuju meja dapur. Saat itu juga aura pria tersebut berubah sepenuhnya. Sikap santainya menghilang, digantikan oleh ketenangan yang berat seperti gunung. Tekanan tak terlihat langsung memenuhi seluruh ruangan, hingga membuat jiwa Huo Yuhao sedikit bergetar. Pria itu mengangkat tangan kanannya sedikit dan memilih sebuah pisau kecil. Dengan gerakan tangan kiri, sebuah piring kosong melayang dan jatuh tepat di depannya. Bersamaan dengan itu 9 buah mentimun dengan ukuran hampir sama juga terbang ke meja dapur. Huo Yuhao merasa kebingungan. Ia tidak mengerti mengapa seseorang memasak dengan pisau sekecil itu. Pisau itu bahkan lebih kecil dari pisau ukir yang biasa ia gunakan saat membuat alat roh. Namun detik berikutnya, pria itu mulai melantunkan mantra pelan. Tangannya bergerak sangat cepat. Kilatan cahaya pisau muncul berulang kali. Ketika lantunan mantra itu selesai, 261 tebasan telah dilakukan. Yang lebih mengejutkan lagi, di atas potongan-potongan mentimun, itu terbentuk 9 ukiran kepala naga hijau yang tampak hidup. Setiap kepala naga terangkat tinggi, seolah hendak menelan awan dan memuntahkan kabut. Huo Yuhao benar-benar terpaku. Teknik pisau itu terlalu luar biasa. Seumur hidupnya ia belum pernah melihat teknik seperti ini. Ia sendiri juga terbiasa menggunakan pisau ukir, tetapi selama ini ia hanya mengukir, mengikuti rancangan yang sudah ada. Sedangkan teknik yang ia lihat sekarang penuh dengan kreativitas dan jiwa. Pria muda itu menoleh dan melihat ekspresi terkejut Huo Yuhao. Ia berkata dengan santai bahwa itu adalah hidangan pertama hari ini, namun sayangnya Huo Yuhao tidak bisa mencicipinya. Barulah Huo Yuhao tersadar dari keterkejutannya dan langsung memuji dengan tulus bahwa teknik pisau itu benar-benar seperti karya para dewa. Pria muda itu tersenyum dan bertanya, apakah Huo Yuhao ingin mempelajari teknik tersebut. Ia menjelaskan bahwa teknik itu disebut teknik pisau tarian naga Yuji. Setelah bertahun-tahun mengasahnya, ia telah mencapai tingkat di mana 100 metode dapat saling terhubung. Huo Yuhao tanpa sadar langsung mengatakan bahwa ia ingin mempelajarinya. Namun ia segera ragu dan bertanya apakah ada syaratnya. Pria itu mengangguk dan mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada makan siang gratis. Ia menunjuk hidangan di depannya dan mengatakan bahwa hidangan itu bernama 9 naga hijau menembus awan es. Dahulu saat ia baru terkenal, hidangan itu adalah karya yang ia gunakan untuk memamerkan teknik pisaunya. Kemudian, ia menatap Huo Yuhao dengan senyum tipis dan mengatakan bahwa syaratnya sangat sederhana. Jika Huo Yuhao ingin mempelajari teknik pisau itu, maka ia harus mewarisi posisi dewanya. Begitu mendengar kata posisi dewa, Huo Yuhao langsung terkejut. Barulah ia menyadari bahwa pria yang berdiri di hadapannya bukanlah manusia biasa, melainkan seorang dewa sejati. Tidak heran ia bisa dengan mudah menarik jiwa Huo Yuhao ke tempat ini. Karena tempat ini memang alam dewa. Ternyata para dewa benar-benar ada di dunia ini. Hati Huo Yuhao dipenuhi guncangan yang luar biasa. Selama ini ia memang bercita-cita menjadi dewa, agar para roh jiwa yang bersamanya dapat hidup abadi. Namun jauh di dalam hatinya, ia sebenarnya masih meragukan apakah dewa benar-benar ada. Kini seorang dewa sejati berdiri tepat di hadapannya, dan semua keraguan itu pun lenyap.
Pria muda itu melihat ekspresi terkejutnya, lalu berkata dengan tenang bahwa alasan ia memilih Huo Yuhao adalah karena pemahaman Huo Yuhao sendiri sebenarnya sudah menyentuh ambang alam dewa. Namun perjalanan dari manusia menuju dewa jauh lebih sulit daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Pria muda itu melanjutkan penjelasannya dengan tenang. Ia berkata bahwa perjalanan menuju keilahian masih membutuhkan banyak ujian. Ia kemudian menjelaskan kepada Huo Yuhao tentang apa sebenarnya alam dewa itu. Menurutnya, yang disebut alam dewa sebenarnya adalah tempat berkumpulnya manusia-manusia yang kekuatannya telah berkembang hingga mencapai tingkat yang setara dengan unsur-unsur langit dan bumi. Melalui peningkatan kekuatan yang terus-menerus serta pemahaman mendalam terhadap dao langit dan bumi, mereka akhirnya bisa memasuki tempat ini. Alam dewa dapat dipahami sebagai sebuah daratan yang terbentuk dari energi murni. Daratan itu melayang jauh di luar berbagai dunia. Di dunia-dunia tersebut, terdapat banyak manusia yang berkultivasi dengan metode yang berbeda-beda. Selama kekuatan mereka mencapai tingkat yang diakui oleh alam dewa, dan mereka memiliki posisi dewa yang dapat diwarisi, maka mereka berhak datang ke alam dewa. Namun wilayah alam dewa tidaklah tak terbatas. Tempat ini hanya mampu menampung jumlah dewa yang terbatas. Karena itu setiap dewa harus memiliki posisinya sendiri. Pergantian posisi dewa bisa terjadi dalam beberapa keadaan. Misalnya ketika seorang dewa gugur dalam proses mengejar dao langit dan bumi, atau ketika seorang dewa secara sukarela melepaskan posisi dewanya untuk pergi ke dunia yang lebih jauh demi mencari dao yang lebih luas. Pria muda itu berkata bahwa dirinya berada dalam situasi yang seperti itu. Ia berniat menyerahkan posisi dewanya kepada orang lain. Ia menjelaskan bahwa alam dewa mereka saat ini mengawasi 108 dunia. Dunia tempat Huo Yuhao berasal, yaitu benua Doluo, adalah salah satu dunia dengan energi tinggi. Di dunia seperti itu sangat mudah muncul makhluk yang mampu memahami dao langit dan bumi, hingga mencapai tingkat dewa. Di alam dewa juga terdapat Dewan Alam Dewa. Dewan ini dipimpin oleh 2 dewa raja dan 3 hakim agung. Di bawah mereka terdapat para dewa dengan kekuatan tertinggi yang disebut dewa utama. Jumlahnya ada 32. Pria muda itu adalah salah satu dari 32 dewa utama tersebut. Karena itu, jika Huo Yuhao mewarisi posisi dewanya, maka itu sama sekali bukan kerugian bagi Huo Yuhao. Huo Yuhao kemudian mengajukan pertanyaan lain yang selama ini membuatnya penasaran. Ia bertanya, mengapa para roh jiwa di benua Doluo tidak dapat menjadi dewa? Pria muda itu tersenyum lalu menjelaskan dengan sabar. Menurutnya, bagi makhluk buas atau roh jiwa, berevolusi hingga menjadi dewa jauh lebih sulit. Hal itu bukan karena alam dewa sengaja menolak mereka, melainkan karena pemahaman mereka terhadap dao langit dan bumi tidak cukup. Sebagian besar makhluk buas lahir dengan kecerdasan yang sangat rendah. Hanya ras tertentu seperti ras naga yang memiliki kecerdasan tinggi sejak awal. Namun bahkan bagi ras naga, kecerdasan mereka tetap membutuhkan waktu untuk berkembang sepenuhnya. Akibatnya, saat mereka baru lahir, mereka tidak mampu menyerap energi bawaan langit dan bumi dengan baik. Ketika kemudian mereka mulai berkultivasi, kekurangan itu sudah menjadi batasan yang sulit diatasi. Manusia memang memiliki usia yang jauh lebih pendek dibandingkan makhluk buas. Namun manusia dianugerahi kecerdasan sejak lahir. Kecerdasan itu, jika dipadukan dengan energi bawaan langit dan bumi, membuat manusia memiliki kemampuan memahami dao langit dan bumi jauh lebih cepat daripada makhluk buas atau makhluk lainnya. Setelah mendengar penjelasan itu, Huo Yuhao masih merasa bingung. Ia tidak mengerti mengapa pria di hadapannya ingin menyerahkan posisi dewa kepadanya. Tempat ini jelas seperti negeri abadi yang damai. Selain itu, pria tersebut juga memiliki keluarga yang menemaninya. Mengapa ia justru ingin meninggalkan semuanya? Pria muda itu memandang Huo Yuhao dengan tatapan yang sedikit rumit. Ia menghela napas pelan. Ia berkata bahwa menjadi dewa memang memiliki banyak keuntungan. Namun ada juga sisi buruknya. Salah satu sisi buruk itu adalah kesepian. Para dewa yang benar-benar mampu tinggal lama di alam dewa adalah mereka yang sanggup menahan rasa kesepian.
Di alam dewa, hampir semua hal bisa diperoleh dengan mudah. Justru karena semuanya terlalu mudah didapatkan, rasa kebahagiaan perlahan menjadi berkurang. Setelah menyerahkan posisi dewanya nanti, ia berencana membawa keluarganya untuk menjelajah dan mencari alam dewa lain di luar sana. Mendengar bahwa masih ada alam dewa lain, hati Huo Yuhao langsung bergetar. Pria muda itu tertawa ringan, lalu berkata bahwa alam dewa mereka memang mengawasi 108 dunia. Namun, di luar 108 dunia itu, masih terbentang ruang yang tak berujung. Dao langit dan bumi tidak memiliki batas. Di ruang yang jauh itu, sangat mungkin masih ada alam dewa lain yang belum pernah mereka temukan. Itulah hal yang ingin ia jelajahi. Ia sudah hidup di alam dewa selama bertahun-tahun. Menjalani kehidupan yang sama setiap hari bukanlah sesuatu yang ia inginkan lagi. Anak-anaknya kelak akan turun ke dunia fana untuk menjalani pelatihan. Sementara ia akan membawa para istrinya menjelajah ruang tak berujung untuk mencari jejak alam dewa lain. Mungkin suatu hari nanti ia akan kembali. Walaupun saat itu ia sudah tidak memiliki posisi dewa lagi, dengan kemampuannya, ia masih bisa menciptakan sebuah dunia kecil miliknya sendiri di alam dewa. Huo Yuhao kemudian bertanya mengapa pria itu memilih dirinya. Pria muda itu menjawab bahwa selama ini ia telah memperhatikan setiap pengalaman yang dilalui Huo Yuhao. Ada banyak hal pada diri Huo Yuhao yang sangat mirip dengannya. Namun pada saat yang sama, ada pula banyak hal pada diri Huo Yuhao yang bahkan melampaui dirinya. Karena itu ia berharap setelah Huo Yuhao mewarisi posisi dewanya, pemuda itu dapat melangkah lebih jauh dan bahkan mencapai puncak alam dewa. Huo Yuhao kemudian bertanya apa yang harus ia korbankan atau ujian apa yang harus ia lalui. Pria muda itu tersenyum lalu berkata bahwa Huo Yuhao sebenarnya sudah melewati banyak ujian. Meskipun ujian-ujian itu bukan ia yang berikan, semua yang dilakukan Huo Yuhao selama menghadapi ujian tersebut telah ia saksikan dengan jelas. Pemahaman Huo Yuhao terhadap kekuatan es, potensi yang dimilikinya, serta kemampuannya memadukan emosi ke dalam keterampilan roh. Semuanya membuat pria itu akhirnya memilihnya. Tentu saja akan ada ujian, namun ujian itu bukan berasal dari dirinya. Sekarang, ia hanya perlu menanamkan sebuah benih keilahian di dalam diri Huo Yuhao. Ketika kekuatan Huo Yuhao mencapai tingkat yang cukup, benih itu secara alami akan membimbingnya menuju alam dewa. Adapun ujian terakhir yang harus ia hadapi adalah ujian yang sebenarnya sudah pernah ia sadari sendiri. Ia harus mengalahkan semua pihak yang berusaha menghalanginya untuk datang ke alam dewa. Jika ia berhasil melewati semuanya, maka suatu hari nanti mereka akan bertemu kembali di alam dewa. Huo Yuhao sama sekali tidak memiliki alasan untuk menolak. Sejak awal ia memang telah berlatih dengan tujuan suatu hari bisa menuju alam dewa. Ia kemudian bertanya satu hal lagi. Jika suatu hari ia benar-benar menjadi dewa, apakah ia bisa membawa orang yang dicintainya ke alam dewa? Pria muda itu tersenyum dan menjawab bahwa tentu saja hal itu mungkin. Selama Huo Yuhao berhasil menjadi dewa dan mewarisi posisi dewa utama, maka ia memiliki hak untuk membawa beberapa orang yang memiliki hubungan sangat dekat dengannya ke alam dewa. Di alam dewa maupun di dunia manapun, satu hal tidak pernah berubah. Semakin kuat seseorang, semakin besar pula hak bicaranya. Jika Huo Yuhao ingin membawa lebih banyak orang ke alam dewa, maka ia harus menjadi semakin kuat. Setelah mendengar penjelasan itu, keraguan terakhir dalam hati Huo Yuhao akhirnya menghilang. Dengan penuh hormat, ia menyatakan bahwa dirinya bersedia mewarisi posisi dewa. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, sesuatu pun mulai terjadi. Tubuh pria muda itu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang lembut namun agung. Pada saat yang sama, jiwa Huo Yuhao juga mulai bersinar. Seluruh tubuh jiwanya berubah menjadi warna emas yang terang. Senyum di wajah pria muda itu perlahan menghilang, digantikan oleh ekspresi yang serius dan penuh wibawa. Dengan suara tenang, ia berkata bahwa sejak saat ini, Huo Yuhao telah menjadi penerusnya. Sebagai salah satu dewa di alam dewa, ia tidak boleh ikut campur terhadap segala urusan di dunia fana. Namun setelah Huo Yuhao memiliki benih keilahian miliknya,
perjalanan kultivasi Huo Yuhao di masa depan pasti akan menjadi jauh lebih lancar. Posisi dewanya disebut dewa emosi. Semakin dalam seseorang memahami berbagai emosi, semakin mudah pula ia kelak mewarisi posisi dewa tersebut. Pria muda itu perlahan mengangkat tangan kanannya. Jari telunjuknya bergerak pelan hingga akhirnya menyentuh dahi Huo Yuhao. Pada saat itu juga, tubuh Huo Yuhao bergetar hebat. Seluruh dirinya terasa menjadi jernih dan transparan, seolah-olah jiwanya baru saja dibasuh oleh kekuatan misterius. Ia merasakan bahwa kekuatan jiwanya telah berubah. Perubahan itu bukan sekadar menjadi lebih kuat, melainkan mengalami sebuah kenaikan tingkat yang lebih tinggi, sebuah bentuk penyucian yang membuat jiwanya terasa jauh lebih murni. Perasaan seperti ini terasa sangat familiar baginya. Ia pernah merasakannya sebelumnya, ketika berhadapan dengan nekromancer agung, Ilex, dewa sihir kematian. Itu adalah aura dari kesadaran ilahi. Pria muda itu seolah mengetahui apa yang dipikirkan Huo Yuhao. Ia tersenyum tipis lalu berkata bahwa benar, itu adalah kesadaran ilahi. Setelah menerima benih keilahian darinya, kesadaran jiwa dalam diri Huo Yuhao perlahan akan berubah menjadi kesadaran ilahi. Seiring meningkatnya kultivasi Huo Yuhao, kesadaran itu juga akan ikut berkembang. Namun ia segera mengingatkan satu hal yang sangat penting. Kecuali dalam situasi hidup dan mati, Huo Yuhao sama sekali tidak boleh melepaskan kesadaran ilahinya. Jika ada seseorang yang mampu merebut benih keilahian itu darinya, maka Huo Yuhao tidak hanya akan kehilangan nyawanya, tetapi juga posisi dewa tersebut akan direbut oleh orang lain. Karena itu ia harus sangat berhati-hati. Tidak boleh ada siapapun yang mengetahui bahwa ia telah memperoleh benih keilahian. Bahkan orang-orang terdekatnya sekalipun tidak boleh mengetahuinya. Huo Yuhao segera mengangguk dengan penuh hormat. Sambil merasakan peningkatan jiwanya yang terus berlangsung, hatinya dipenuhi rasa takjub dan kegembiraan. Pria muda itu kemudian mengatakan bahwa selain benih keilahian, ia juga akan memberikan 2 hadiah lain kepada Huo Yuhao. 2 hal itu akan membantu Huo Yuhao tumbuh lebih cepat dan suatu hari benar-benar menjadi penerusnya. Kedua hadiah tersebut akan terukir dalam tubuh Huo Yuhao.